Pernahkah kalian merasa bangun tidur, namun energi sudah habis? Fokus berantakan, motivasi hilang, dan satu-satunya hal yang membuatmu merasa hidup hanyalah layar di genggamanmu. Di balik pintu yang terkunci, ada fenomena yang sedang membajak jutaan masa depan generasi kita. Namanya PMO, Pornography, Masturbation, and Orgasm. Mungkin kalian menganggapnya hal privat yang biasa, tapi sains punya cerita berbeda. Riset terbaru di tahun 2025 menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dalam otak seorang pecandu PMO secara mengejutkan sangat mirip dengan kerusakan pada otak pecandu narkoba. Ini bukan soal moralitas semata, ini soal kerusakan fisik di kepala kalian. Hari ini, kita akan bedah secara total. Seberapa mengerikan efeknya bagi tubuh, apa yang sebenarnya terjadi pada sel sarafmu, dan bagaimana data terbaru tahun 2025 menunjukkan krisis ini sudah di depan mata. Mari kita bicara soal dopamin. Dopamin adalah mata uang kebahagiaan di otak kita. Secara alami, dopamin dilepaskan agar kita termotivasi melakukan hal penting seperti makan atau bersosialisasi. Tapi, perhatikan data ini. Makan makanan enak meningkatkan dopamin sekitar 150%. Seks alami dengan pasangan meningkatkan sekitar 250%. Namun, pornografi digital adalah stimulus supernatural. Paparan konten eksplisit memicu lonjakan dopamin di atas 250% dan bisa bertahan selama berjam-jam. Karena internet menyediakan variasi konten tanpa batas yang memicu apa yang disebut Coolidge Effect, rasa penasaran yang gak pernah kenyang pada hal baru. Akibatnya, otakmu mengalami down regulation. Karena dibanjiri dopamin terus-menerus, reseptor dopaminmu mulai menutup diri atau mati untuk melindungi sistem saraf. Inilah sebabnya kamu jadi kehilangan minat pada hobi, malas belajar, dan merasa hampa. Kamu butuh rangsangan yang makin ekstrim hanya untuk merasa normal. Dampak paling mengerikan dari PMO kronis bukan cuma di perasaan, tapi pada struktur fisik otakmu. Riset menggunakan MRI membuktikan adanya penyusutan materi abu-abu atau gray matter pada area kunci otak. Bagian yang paling menderita adalah prefrontal cortex atau PFC, bagian otak tepat di balik dahi yang berfungsi sebagai pusat kendali diri, pengambilan keputusan, dan pertimbangan moral. Saat PFC menyusut, kamu mengalami kondisi yang disebut hypofrontality. Kamu secara fisik kehilangan kemampuan untuk berkata tidak. Rem otakmu blong, kamu beroperasi seperti robot yang dikendalikan oleh impuls sesaat. Inilah sebabnya kenapa meskipun kamu sudah berjanji 1000 kali untuk berhenti, kamu tetap kembali ke lubang yang sama. Otakmu sedang kehilangan kemampuan untuk memilih masa depan di atas kenikmatan sesaat. Bagaimana dengan tubuhmu? PMO berlebihan memicu stres kronis pada sistem saraf. Setiap kali kamu melakukan PMO, hormon kortisol dan adrenalin melonjak. Inilah sebabnya pecandu PMO sering mengeluhkan brain fog atau kabut otak, kondisi di mana kamu sulit berkonsentrasi, sering lupa, dan pikiran terasa lambat. Secara fisik, banyak pria mengalami PIED, Pornography Induced Erectile Dysfunction. Karena sarafmu sudah terbiasa dengan rangsangan visual ekstrim di layar, tubuhmu jadi mati rasa terhadap interaksi nyata dengan pasangan di dunia nyata. Secara psikologis, setelah orgasme yang singkat itu, muncul fase post-nut clarity yang kelam, rasa jijik, malu, dan bersalah yang mendalam. Siklus ini menghancurkan harga diri atau self-esteem dan seringkali berakhir pada gangguan kecemasan hingga depresi berat. Kalian mungkin berpikir ini masalah sepele, tapi lihat data riset terbaru tahun 2025 yang dilakukan di wilayah Jabodetabek terhadap hampir 700 anak sekolah. Angkanya sangat mengkhawatirkan. 37,1% anak mengakui telah mengakses konten pornografi dalam 24 jam terakhir, dan lebih dari 66,7% anak menghabiskan waktu di atas 10 jam seminggu untuk mengkonsumsi konten ini. Ini bukan lagi soal individu, ini adalah krisis kesehatan masyarakat. 90% konsumsi terjadi lewat HP pribadi di tangan anak-anak kita. Dampaknya jelas, penurunan prestasi akademis, hilangnya empati, hingga distorsi pandangan terhadap hubungan manusia yang sehat. Apakah masih ada harapan untuk diperbaiki? Jawabannya ada. Otak kita memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplasticity, kemampuan untuk memperbaiki diri. Proses pemulihan atau rebooting memerlukan waktu, dan sains mencatat garis waktu pemulihannya.
Fase 1-14 hari, fase sakau atau penarikan. Kamu akan merasa sangat gelisah dan emosional karena otakmu sedang meriset kadar dopaminnya. Fase 30-90 hari, the rewiring. Di fase ini, reseptor dopaminmu mulai tumbuh kembali. Fokusmu membaik, energi mulai kembali, dan kamu mulai bisa merasakan kesenangan dari hal-hal kecil lagi. Fase 1-2 tahun, pemulihan total. Di tahap ini, jalur saraf lama yang berkaitan dengan adiksi mulai memudar secara permanen. Langkah nyata yang bisa kamu ambil hari ini yaitu olahraga rutin. Ini cara paling sehat untuk memicu dopamin alami. Lalu meditasi untuk memperkuat kembali bagian prefrontal cortex atau rem otakmu. Dan yang paling penting, perkuat iman dengan ibadah. Dunia digital ingin kamu terus menunduk di depan layar, menghabiskan energimu untuk kesenangan palsu. Tapi ingat, masa depanmu jauh lebih berharga daripada beberapa detik dopamin di balik pintu terkunci. Kamu punya kekuatan untuk berhenti. Kamu punya kekuatan untuk menjadi versi terbaik dirimu.